Kenalin, gue Patal, mahasiswa Indonesia yang sekarang ini sedang menjalankan program exchange di Polandia, tepatnya di kota Poznan. Berkaitan dengan itu, hari ini gue mau nge-share beberapa hal tentang exchange program di sini. Salah satunya adalah living cost. Hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama salah satu teman gue dari Indonesia juga yang exchange di sini di universitas yang sama. Noticing kalau tiap orang itu bakal berbeda pengeluaran per bulannya, maka dari itu gue ngajak temen gue untuk memberikan perspektif dia juga sebagai mahasiswa exchange tentang pengeluaran dia per bulannya. So yeah, without any further ado, let's call her. Ini dia temen gue, namanya, ya silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama gue Lani, gue temennya Patal yang satu kampus juga dari Indonesia. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang biaya hidup per bulannya di sini di Polandia. Disclaimer, kalau kita itu tinggalnya di kota Poznan, jadi biaya hidup kita di kota ini bakal berbeda sama kota-kota yang lainnya. Mungkin kehidupan di Warsaw itu bakal lebih tinggi daripada di Poznan, karena Warsaw ibu kotanya Polandia. Same goes to other cities ya guys. Jadi keep that in mind. Terus seperti yang gue udah bilang sebelumnya, kalau gue sebagai individu yang utuh itu bakal berbeda pengeluarannya dengan individu lainnya. Benar. Jadi inilah kenapa gue ngajak Lani di video kali ini. Jadi untuk berbagi perspektif sebenarnya pengeluaran gue dan lu itu bedanya di mana, atau lifestyle gue sama lifestyle lo bakal sejauh apa berbedanya gitu ya. Benar. Dan ini bakal ngasih range harga kehidupan di sini gitu ya. But anyways, jadi hari ini kita udah bagi beberapa part untuk menjelaskan pengeluaran kita per bulannya. Mulai dari housing, itu yang pertama. Yang kedua utilities. Yang ketiga food sama grocery shopping. Yang keempat itu transportations. Yang kelima itu leisure. Dan yang keenam itu health. Terus yang ketujuh itu ada emergency fund. Nah nanti di akhir kita bakal totalin semuanya. Ya kira-kira segitulah nanti pengeluarannya per bulan untuk mahasiswa exchange di Polandia, tepatnya di kota Poznan. Oke, jadi yang pertama itu adalah housing. Ada beberapa option sebenarnya untuk housing yang ditawarkan di kota ini, tapi personally kita milih dorm untuk studi kita selama kurang lebih 5 bulan di sini. Untuk dorm itu gimana, Han? Kalau untuk dorm itu kampus menawarkan beberapa pilihan, jadi kampus kerjasama dengan beberapa dorm dan kita memilih salah satunya gitu kan. Tapi ada juga dorm itu di offer sama agensi gitu yang menawarkan beberapa building yang kerjasama sama dorm-dorm gitu. Iya. Nah itu juga hitungannya masuknya dorm, cuman nggak di-provide sama kampus untuk dorm. Tapi ada juga untuk yang nggak mau tinggal di dorm itu ada pilihan lain, apartemen ya kan. Sebenarnya kita nggak tahu banyak tentang apartemen. Mungkin Lani, karena Lani semester kemarin nyewa flat ya. Iya. Gimana? Kalau fasilitasnya mungkin gue juga nggak terlalu tahu ya, karena semester kemarin walaupun gue udah nyewa tapi gue gagal berangkat kan ya. Karena COVID gitu. Tapi kalau untuk fasilitasnya yang gue pilih itu yang terjangkau juga, termasuk yang paling murah juga. Oke. Tapi kalau dibandingin dengan dorm kita itu harganya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Iya. Oke. Jadi pilihannya itu yang paling murah itu udah yang 2 kali lipat dari harga asrama. Oke. Jadi itu untuk flat atau apartemen ya guys. Next, itu untuk harga. Jadi kalau dorm emang relatif lebih murah daripada option-option yang lainnya. Untuk kita milih dorm. Kalau gue sih, gue nggak tahu lu karena apa. Tapi kalau gue milih dorm ini karena ini adalah option yang termurah untuk personal room. Kalau gue salah satu alasannya juga pasti karena murah kan. Terus alasan kedua itu di asrama ini kan kita ambil kamar yang satu kamar isinya untuk satu orang, dan kamar mandinya juga kayak buat kita aja gitu kan. Jadi untuk masalah keamanan dan sterilisasi dengan keadaan COVID ini otomatis lebih aman dong. Oke. Kita tinggal di asrama yang kayak gini. Oke. Dan harga untuk dorm kita ya guys, harganya itu 550 zloty PLN. Mungkin bisa dihitung dengan kurs 4.000 ya guys ini. Meskipun kurs PLN ke IDR itu kayak 3.000 lebih 3.800, 3.900 yang nggak nyampe 4.000, cuman di video kali ini kita berasumsi aja kalau satu PLN itu 4.000 ya. Nah kalau apartemen itu akan lebih mahal lagi. Temen gue itu dia 1.200 kalau nggak salah untuk satu room di apartemen. Jadi kayak apartemennya ada 5 room atau 4 room, gak lupa. Tapi dia cuman nyawa satu room dan itu harganya 1.200 atau 1.300. Jadi range apartemen termurah lah ya itu kayaknya. Next itu adalah utilities kayak misalnya air, listrik, paket data,
buat nelpon, lalala itu gimana. Kalau di apartemen itu bakal misah untuk bayar air dan listriknya. Tapi kalau kita di dorm ini, kita udah all include. Jadi kayak udah water, electricity itu udah masuk semua, even sampah itu udah kita nggak bayar lagi semuanya. Jadi kalau di dorm ini tuh kita udah all in one lah intinya ya kan. Kayak bayar 550 tuh udah semuanya. Iya. Ya, provider HP. SIM card gue sama Pakal beda juga ya. Jadi kalau gue sih untuk beli SIM cardnya sendiri itu harganya cuma 5 zloty. Terus untuk biaya internet per bulannya itu bisa di top up. Range-nya itu dari 10 zloty kalau nggak salah. Cuman kalau gue biasanya langsung yang 30 zloty karena itu langsung dapat internet 15 giga. Dan juga biasanya habis kita top up nanti dapat bonus internet lagi. Oke, jadi kurang lebih kalau phone bill-nya berapa tadi 30 zloty. Itu udah termasuk nelpon, SMS dan lain-lain? Udah. Oke. Terus tadi lu mau bilang apa? Wifi. Oh, wifi ya. Jadi kalau di asrama kita ya, itu sebenarnya udah dikasih wifi eduroam. Tapi masalahnya adalah wifi itu nggak menjangkau semua kamar, termasuk kamar kita ya. Kamar kita nggak kedapatan wifi itu. Jadi kita itu harus beli kabelan sama adapternya. Next, yang ketiga itu adalah food and grocery, belanja bulanannya intinya. Kita itu belanja bulanannya di supermarket, tapi ada option lain sebenarnya bisa di minimarket kayak di Zapka misalnya. Tapi tiap bulan kita ke salah satu supermarket yang bisa dibilang murah. Yang bisa dibilang murah di sini, namanya Auchan. Kalau untuk grocery itu lo berapa sebulannya? Kalau gue biasanya belanjanya itu per minggu. Sebenarnya beda-beda sih, cuman mungkin range-nya itu antara 70 sampai 100 zloty per minggunya. Jadi berarti kalau sebulannya itu sekitar berapa tuh? 280 sampai 400 zloty. Itu grocery doang ya guys? Maksudnya belum... Tapi itu grocery-nya juga udah termasuk ya, makan. Iya makan dan kayak lu mau buat masak jajan, beli snack juga udah include. Tapi ini belum include untuk eating out ya? Iya. Isinya apa aja sih lo yang sering beli sebulan? Yang pasti kita beli pasta ya, itu kan utama. Gue juga suka beli ayam, daging sapi, itu juga untuk yang muslim gampang kok di sini nyarinya. Susu, telur, sayuran, dan terus buah juga, itu juga udah termasuk. Terus snacks kayak chips dan coklat kayak gitu juga, cookies udah masuk juga. Ya kurang lebih sama lah nih, kayak gue paginya makannya sereal, jadi gue beli sereal sama susu, pisang itu nggak absen, sama apel, chips, iya. In general kalau ngomongin bahan makanan pokok itu kayak nggak terlalu mahal-mahal banget nggak sih? Kayak sereal itu 1 kilonya sekitar 40.000 rupiahan, 40 sampai 60.000 gitu lah 1 kilo sereal. Terus kalau susu itu kayak cuma 8.000 sampai 8 sampai 20.000 per liter. Terus kalau untuk roti, kalau kalian beli yang fresh, harganya bisa kayak 15 ribuan sampai 25.000. Tapi kalau kalian beli yang mau expired, itu cuma kayak 5.000, bahkan kurang kayak 3.000 sampai 5.000. Kadang juga 8.000. Nah, gue tuh sering beli yang itu untuk roti. Oh ya, di sini juga ada beras. Jadi kalau misalnya kalian itu orang Indonesia yang sangat-sangat butuh beras dan harus selalu makan beras, gak usah khawatir lah ya. Karena di sini gampang banget cari beras. Mau itu di supermarket ataupun kayak di restoran gitu. Iya ada, pasti bahkan ada. di kafetaria asrama kita juga jual nasi gitu. Ini nggak termasuk makan di luar ya. Ini beneran makan yang kita masak, bahan-bahan mentah yang kita masak, sama snack yang kita beli di supermarket ya. Oke, next itu transportation. Nah ini yang sebenarnya lumayan jadi privilege buat mahasiswa. Kita itu bisa pakai kartu student ID kita di sini itu untuk naik bus sama tram. Dan itu semuanya integrated. Jadi nggak usah ribet gitu loh untuk bus yang ini, untuk tram yang ini. Jadi kayak cuma satu kartu udah bisa masuk semuanya. Nah untuk harga kalian bisa milih sebenarnya kayak seasonalnya itu ada 2 option. Yang pertama itu 5 bulan kalau nggak salah, yang kedua itu 4 bulan. Gue 5 bulan itu sekitar 200 zloty. Nah kalau gue itu kemarin milihnya karena gue bikinnya itu udah flat banget ya kan. Udah sebulanan gitu nyampe di Poznan, kartu gue belum selesai. Jadi akhirnya gue milih yang 4 bulan, yang 120 hari. Itu kalau nggak salah harganya 172 zloty. Terus kayak dengan kita menggunakan student ID itu sangat-sangat murah gitu loh. Karena kalau misalnya kalau kita nggak pakai student ID, kita misalnya cuma beli tiket yang per minggu.
Ya kan? Jadi di Yeah. sini tuh ada tiket-tiket yang bisa dipakai even cuma 5 menit, 15 menit Yeah. per hari, per minggu tuh sama 3 hari. ya yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita beli yang harga tiket per minggu untuk 1 minggu itu tuh harganya 80 zloty. Dan itu kayak kalau kita bikin sebulan berarti biayanya 320 zloty. Iya, 320 zloty. Kalau 5 bulan berarti 1.600 zloty. 1.600. Jadi kayak beda banget, harganya tuh sangat-sangat beda gitu. Ya, Jadi- gapnya tinggi banget. Iya, jadi lebih baik kita pakai student ID kita gitu. Nah mungkin keep that in mind juga ya, kalau kalian kesini bukan sebagai mahasiswa bakal jauh lebih mahal perkiraannya dari yang kita bilang pada hari ini semuanya. Oke. Tapi transportation lain tuh pasti ada juga nggak sih? Kayak Ada. taksi, skuter. Jadi kemana-mana Yeah. orang commute-nya pakai skuter sama Sepeda. sepeda. Next itu adalah leisure. Ini yang part termemiskinkan. Tapi kayak emang leisure tuh kebutuhan nggak sih per bulannya? Apalagi untuk anak exchange ya. Leisure itu the Tujuan, part of ya. exchange gitu, jadi nggak bisa dipisahkan. Benar. Untuk leisure itu sebenarnya di sini gue masukin beberapa hal, kayak misalnya traveling, makan di luar, baju, How about skincare? iya skincare, shopping lalala. Itu gue masukin di leisure lah ya. Untuk travel itu berapa budgetnya lah? Kalau keseluruhan gue itu menyediakannya 500 sampai 1000 zloty. Tapi itu udah all in. All in. Kalau gue tuh karena gue nggak mengalokasikan uang, ini bodoh sih tapi jangan dicontoh ya guys. Gue nggak mengalokasikan uang, jadi kayak gue keluarin aja uangnya gitu. Kebodohan gue di situ. Cuman sejauh ini gue paling mahal itu waktu ke Krakow dan Zakopane. Gue aja udah versi budgetnya itu keluarnya 350 lebih. Apalagi lu yang belanja, intinya dia belanjalah banyak kemarin kan ya, oleh-oleh sama yang lain-lain. Lu berapa? 2 kali lipat dari lu pastinya. Cuman tapi ya kalau kalian emang mau traveling murah itu bisa banget. Mungkin kalau enggak maksudnya kayak udah nggak lockdown, bakal banyak hostel-hostel yang buka yang kayak yang ada bunk bednya gitu loh, paham nggak? Nah yang itu mungkin itu bakal jauh lebih Lebih murah. Untuk kereta, nah ini privilege-nya student. Kalau student itu bakal dikasih diskon 51%, which is bakal sangat-sangat murah. Oke, next itu clothing sama yang dibeli di mall kayak skincare lala. Kalau lu gimana? Kalau misalnya kita mau beli winter coat, itu kisaran harganya itu dari 100, paling murah ya 100-an mas. Kalau skincare, ini balik lagi ya, kayak skincare itu kan kebutuhan orang beda-beda ya. Benar. Even gue yang selama ini di Indonesia nggak memerlukan moisturizer dan hand cream, sampai sini itu kayak kebutuhan utama nggak sih? Dan itu kisarannya hampir 200 zloty lah. Kalau gue jatuhnya sama, gue di Indo kulit gue beneran berminyak parah. Tapi nyampe sini ternyata 2 hari kedua atau hari ketiga baru nyampe di sini, waktu itu winter, muka gue sampai ngelupas semua gitu, ngelupas putih gitu. Diapain sakit, kena air sakit, dipegang sakit, lala sakit. Kayak bener-bener menyiksa lah intinya ya kan. Akhirnya gue beli moisturizer di sini. Kalau untuk baju, karena gue bajunya thrifting kan seringnya, jadi per kilo gitu. Dan gue nyarinya pasti di hari yang termurah. Jadi di sini ya next time gue bakal cerita tentang thrifting di sini ya kan. Next video mungkin. Cuman intinya gue thrifting di sini itu kan bayarnya per kilo dan itu tergantung hari. Jadi harinya ada yang murah, ada yang mahal. Jadi gue nyarinya hari yang murah, harganya tuh berapa ya? 1 kilonya itu kayak 10 sampai 15 zloty untuk yang termurah, hari yang termurah. Cuman kalau hari yang termahal itu bisa sampai 75 zloty per kilo. Oke, next di leisure itu ada eating out. Mungkin dari dulu untuk makan di luar berapa kali sebulan? Harga aja deh, harga sekali makan di luar tuh berapa? Kalau gue sih ngebudgetinnya untuk satu menu itu kisaran 15 sampai 25 zloty untuk sekali makan. Masuk akal ya. Tapi biasanya kalau makan di luar itu bukan cuma untuk sekali, jadi itu langsung untuk 2 kali. Jadi Makan, untuk ya. 1 hari. Berarti berapa tuh kisarannya, sekitar 30 sampai 50 zloty. Nah kalau gue mostly beli yang di belasan, 15 sampai 20-an. Itu untuk sekali makan. Nah kalau sebulan berapa lan makan di luar? Seminggu itu bisa 2 sampai 4 kali. 16 kali sebulan. Iya, berarti 16 Dikali dikali 50 maksimalnya. Iya. 800 zloty. Intinya sebulan Lani menghabiskan 800 zloty untuk makan di luar. Gue makan di luar itu kayak 2 sampai 3 kalian dan itu gue membelinya 1 porsi, enggak 2 porsi. 20 zloty dikali 3, 60 dikali 4, 240. 240. Jadi gue seperempatnya Lani untuk makan di luar ya guys. Oke, mungkin itu aja untuk leisure-nya. Next part itu health. Health itu apa ya? Rumah sakit gitu mungkin ya, rumah sakit, obat-obatan. Iya. Kita berdua tuh belum pernah masuk rumah sakit di sini. Jangan sampai juga sih.
Lu ngomong belum kepeng. Intinya kita sejauh ini kita Sejauh tidak ini. mengalami masuk rumah sakit. Pengeluaran untuk biaya rumah sakit. Nah, benar seperti itu. Tapi kita beli obat Nah, kan. ya, yang kedua itu obat-obatan. Jatuhnya menurut gue tuh mahal sih. Karena waktu itu gue cuma beli 3 jenis obat demam, batuk, sama vitamin D. Apa ya? Sekitar 50 sampai 60 zloty. Itu di luar pajak. Disclaimer, pajak di Polandia itu Gede tinggi banget, Pajak di Polandia itu 23% ya guys. Anyways, next itu emergency fund. Kalau lu ada nggak sih? Kayaknya gue nggak sespesifik itu sih. Cuman gue selalu make sure duit di tabungan gue itu harus ada at least biaya sebulan itu udah harus ada di bank. Di bank. Tapi kita punya emergency fund yang di dorm, which is deposit dorm kita. Jadi kalau ada apa-apa, duitnya bisa dipakai. Yang berhubungan dengan dorm ya? Yang berhubungan dengan Nggak dorm. gitu konsepnya. Gimana tuh? Deposit dorm itu baru bisa diambil kalau kita mau check out. Iya, tapi kayak kalau Tapi lu bilang kayak oh iya. kalau ada apa-apa bisa diambil, kayak no. Bener. Cuman kayak misalnya kita merusakin barang di dorm, itu nanti depositnya yang dipotong. Dipotong. Ya, kayak gitu. Jadi lu berapa overall budgetnya Untuk per bulan kan. per bulan? Kalau per bulan itu berarti sekitar 1.000 sampai 2.000. Oke. Tapi dengan catatan Dengan catatan 1.000 itu without any leisure. leisure-nya Potong dipotong semua. ya, di tab gitu. Kayak lu cuma beli apa yang lu butuhin aja. Kalau 2.000 itu berarti Udah masuk. udah masuk semua leisure. Sejauh ini gue nggak ada tanpa leisure, jadi gue nggak bisa bilang tanpa leisure berapa. Cuman gue itu udah yang semuanya udah gue sebutin, range-nya 1.800 sampai 2.000. Ya segitulah ya guys, overall budgetnya. Jadi ya segitu aja videonya. Mungkin video ini membantu kalian bagi teman-teman semuanya yang pengen exchange di Polandia, especially di kota Poznan. Ya, semoga membantu, semoga dapat gambaran berapa biaya hidup di sini. Tapi sekali lagi gue ingetin kalau ini itu adalah budget mahasiswa. Jadi kalau kalian bukan mahasiswa, purpose Bakal kalian beda juga. ya bakal beda juga. Kayak purpose kalian di sini untuk jalan-jalan doang atau kalian kerja dan lain-lain itu bakal berbeda. Untuk yang di luar student mungkin bisa disiapkan dikali 2 ya nggak sih? Iya. Ya kayak gitu. Mungkin segitu dulu video kita pada hari ini. Terima kasih semuanya sudah nonton. Ya, I think that's all. Oke, thank you. Bye. Bye.